Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 28 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Anak-anak Siang. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kelima sampai dengan ketujuh. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itulah baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sebelum kami menutup tahun yang lama ini dan akan memasuki tahun yang baru, kami sungguh-sungguh ingin memperbaiki bagaimana kehidupan kami menjadi kehidupan anak-anak siang dan bukan anak-anak malam, menjadi anak-anak terang dan bukan anak-anak kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, mendekati kita akan menutup tahun 2024, memasuki tahun 2025. Apa komitmen yang kita akan ambil? Apa sebuah tekad yang kita akan lakukan? Tentu perlu ada sebuah perubahan. Jangan sampai hanya tahunnya saja yang berganti, tapi kehidupan kita sama-sama saja tidak ada perubahan. Sementara kita menjadi anak Tuhan harus terus makin hari makin menjadi baik. Bukan kata kalau kita datang berdoa kepada Tuhan, setiap tahun kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baru, lebih baik, lebih banyak, lebih berkualitas, lebih membahagiakan, ingin lebih sukses, lebih lancar, lebih sehat. Itu semua yang kita mintakan, bukan kepada Tuhan. Menutup tahun, memasuki tahun yang baru. Namun adakah sebuah kehidupan yang kita persembahkan kepada Tuhan yang makin hari makin baik, jangan makin hari makin buruk. Alkitab mengajarkan di dalam 1 Tesalonika, kita tahu dengan jelas 1 Tesalonika adalah surat yang dikirim oleh Tuhan dari Rasul Paulus, Silwanus, Timotius kepada jemaat orang-orang di Tesalonika, di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Itu 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Gambaran tentang memberikan yang terbaik ada dua kata, anak-anak siang dan anak-anak terang. Sebuah pertanyaan, kenapa disebut dengan anak-anak siang dan bukan anak-anak malam? Alkitab mengajarkan karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kenapa disebut dengan orang-orang malam? Catatan berikut, ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah kita tidur. Kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Kita melihat di malam memang waktu untuk istirahat, waktu untuk tidur. Tetapi banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, mabuk, berjudi, berbuat dosa, melakukan asusila. Itu di waktu malam. Perampokan, pencurian, penjambretan, kasus-kasus pembunuhan itu banyak terjadi di waktu malam. Sehingga malam itu kait mengaitnya adalah dengan tindakan kejahatan. Sehingga ronda itu biasanya akan sangat harus berjaga-jaga adalah ronda malam. Security di malam hari. Tatkala orang tertidur tidak terjaga, maka orang pelaku kejahatan berkeliaran di mana-mana. Sehingga bagian-bagian keamanan harus berjaga-jaga, tidak boleh tidur. Harus menjadi orang-orang yang memberikan rasa aman kepada masyarakat yang sedang tidur istirahat dari kelelahan kehidupan, segala usaha pekerjaan yang dikerjakan sepanjang hari. Ini adalah gambaran kita dipanggil sebagai anak-anak siang. Artinya kita hidup di dalam suasana yang terang. Itu yang dikatakan firman Tuhan, kita juga anak-anak terang. Biarlah kita melihat pada ayat-ayat berikut, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Itu ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat yang pertama, pasal 5. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan.
seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Sebuah ayat dari ayat pertama sampai ke-11 yang sedemikian lengkap untuk mengajarkan kepada kita. Bila kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh firman Tuhan dipenuhi kasih karunia. Jangan menjadi orang-orang yang ditimpa oleh murka Allah. Karena mengapa? Karena kita hidup sebagai anak-anak malam. Kita hidup sebagai anak-anak kegelapan. Artinya hidup dalam keberdosaan, hidup tidak ada perubahan. Hidup sebagai manusia lama bukan manusia baru. Kalau kita seperti penjelasan tadi, kita meminta kepada Tuhan berkat yang baru, jalan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, rumah tangga yang lebih baik. Adakah kita berdoa kepada Tuhan dan bertekad dan berkomitmen? Ya Tuhan, ya Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami tidak hanya bertambah usia, bertambah umur, tahun demi tahun berlalu, namun kehidupan kami tidak menjadi lebih baik. Kami tetap dalam karakter kehidupan sebagai anak-anak malam. Kami tetap sebagai anak-anak kegelapan. Hidup kami tetap menyakiti orang lain. Hidup kami tetap merugikan orang lain. Hidup kami tetap menjadi orang pemarah. Menjadi orang yang mudah kemudian sensitif. Kata-kata kami itu menyakitkan, menusuk. Kami menjadi orang yang egois dan tidak kemudian bagaimana berjuang. Menjadi orang yang bisa memberkati orang lain. Pribadi kami pribadi yang tidak disukai oleh lingkungan karena kami menciptakan masalah. Kami berbuat sesuatu yang melukai orang lain. Biarlah sahabat seperjalanan kita mengalami sebuah perubahan hidup. Tidak hanya tahun yang berganti baru, tetapi juga kehidupan kita berganti baru. Tidak hanya doa-doa yang baik yang kita mintakan, Tuhan berikan yang lebih baik. Tapi apa yang kita berikan kepada Allah yang lebih baik dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Jadi suami, jadi istri, jadi mertua, jadi menantu, jadi pegawai, jadi majikan, jadi guru, jadi dosen, jadi dokter, jadi seorang profesional, jadi pengusaha, jadi pedagang. Apa yang kita sudah berikan kepada Allah? Apakah kehidupan kita dengan profesi yang kita miliki itu menjadi lebih baik? Atau kita justru memanfaatkan orang lain untuk mencari keuntungan diri sendiri? Mendekati orang lain dengan niatan hanya memperkaya diri, menguntungkan diri. Orang lain kemudian tatkala tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, kita tinggalkan, kita buang, kita menjadi orang pengkhianat, kita menjadi orang yang tidak tahu namanya berterima kasih. Kita menjadi kelompok orang yang kacang lupa kepada kulitnya. Bagaimana kulit kacang itu melindungi sampai kemudian kacang itu tumbuh, lalu dibuang sedemikian rupa. Bila kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lupa siapa Tuhan yang kita percaya, siapa Tuhan yang memberkati kita, siapa Tuhan yang menjaga, melindungi, melimpahkan kasih karunia, anugerah yang tiada henti seperti sungai mengalir ke dalam kehidupan kita. Selalu baru kasih setianya. Tetapi apakah kehidupan kita memberikan yang baru kepada Tuhan atau tetap sebagai anak-anak malam dan anak-anak kegelapan? Jadilah anak-anak siang, jadilah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan dan anak malam. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.